Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menyampaikan capaian kinerja selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam kurun waktu tersebut, Kementerian ATR BPN telah memproses hukum terhadap 140 pelaku mafia tanah dan mencatat 123 juta bidang tanah yang telah terdaftar. Wakil Menteri ATR BPN, Osi Dermawan, menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, pihaknya berhasil menyelesaikan lebih dari 3.000 kasus pertanahan. Penindakan terhadap mafia tanah juga semakin gencar dilakukan. Sebanyak 140 pelaku telah diproses hukum, dengan luas tanah yang berhasil diselamatkan mencapai 130,7 juta meter persegi, serta potensi kerugian negara senilai lebih dari 9 triliun rupiah berhasil dicegah. Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, kepastian hukum atas tanah terus diperkuat. Hingga Oktober 2025, sebanyak 123 juta bidang tanah telah terdaftar dan 97 juta diantaranya telah bersertifikat. Dengan sertifikat tersebut, nilai aset masyarakat meningkat, akses pembiayaan semakin terbuka, dan ekonomi lokal terus bergerak. Dalam 1 tahun terakhir, capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, dengan lebih dari 2 juta bidang telah bersertifikat. Hasil ini berkontribusi pada pertambahan nilai ekonomi nasional hingga lebih dari 1.000 triliun rupiah. Transformasi digital juga diperkuat, dengan penerbitan lebih dari 6 juta sertifikat elektronik hingga Oktober 2025, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah ratusan ribu. Selain itu, Kementerian ATR BPN turut memprioritaskan perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan. Hingga kini, tercatat 278.000 bidang tanah wakaf telah terdaftar dengan luas mencapai lebih dari 26.000 hektar. Jumlah tersebut meningkat sekitar 16.000 bidang dibanding tahun sebelumnya, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi aset sosial dan keagamaan. Program reforma agraria juga menunjukkan hasil yang progresif. Sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan luas hampir 880.000 hektare telah didistribusikan kepada sekitar 496.000 kepala keluarga di berbagai daerah. Program ini diharapkan mampu menata ulang penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil untuk maju. Osi menegaskan, 1 tahun pertama pemerintahan ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem dan tata kelola yang berorientasi pada hasil serta pelayanan publik. Ia menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR BPN akan terus memastikan tanah menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat, sebagai pondasi bagi terciptanya keadilan sosial di seluruh Indonesia. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.